Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh, pelajaran PPKN, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-6, subtema yang pertama yaitu tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Poin yang pertama, kita akan melihat bagaimana perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda bergerak mendesak supaya golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Ahmad Subarjo." Pada alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah menyatakan dan diumumkan kepada dunia. Pada alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya." Bermakna agar perpindahan kekuasaan pemerintah harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek yang kedua yaitu aspek historis. Aspek historis adalah aspek yang berkaitan dengan hidup seseorang. Dilihat dari aspek ini, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas,
dari penjajahan bangsa lain. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Aspek yang keempat yaitu aspek kultural. Aspek kultural yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur kebudayaan. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima yaitu aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Aspek yang keenam yaitu aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang menghendaki perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dan yang ketujuh, yaitu prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya, dan atas kesabaran untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya, dan harapan saya pada pertemuan berikutnya kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.